sahabat Bakti, jumpa lagi dengan saya Alia di podcast Baswara Bakti Puswara. Di podcast Baswara edisi kali ini kita kedatangan Kak Naomi dari Lingkar Perempuan Global. Halo Kak Naomi. Halo Kak. Terima kasih sudah mau main ke podcast Baswara. Terima kasih sudah diundang. Meskipun Makassar saat ini sedang musim hujan ya, Kak Naomi rela menembus hujan badai demi datang di sini buat ngobrol-ngobrol di podcast Baswara. Kak Naomi, cerita dong, sekarang kesibukannya apa saja? Oke. Sekarang juga selain di Lingkar Perempuan Global, tentunya saya juga aktif gitu ya, bekerja di Yayasan Berdaya Bareng namanya. Ini fokus kepada pemberdayaan perempuan juga, perempuan, pemuda dan disabilitas khusus di Indonesia Timur. Gitu. Wow, jadi selain bekerja juga tetap berkomunitas iya, gitu ya? Aktif juga di komunitas. Tapi mulai tertarik sama isu keperempuanan tuh sejak kapan sih? Sebenarnya untuk terjun langsung tuh dari tahun 2022 gitu. 2022. Iya, 2022. Jadi kurang lebih udah 2 tahun lebih lah gitu ya. Aktif gitu. Tapi Kak Naomi backgroundnya apa sih sebenarnya? Background pendidikannya akuntansi justru. Wow, jadi background pendidikan apapun bisa saja ya Bisa saja. Berkecimpung di isu-isu keperempuanan gitu ya. Oke, sip. Nah, sebenarnya podcast ini juga dalam rangka memperingati Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember kan ya. Nah, ternyata Hari Ibu itu sebenarnya peringatan untuk Hari Kongres Perempuan Indonesia yang pertama, ya kan Kak? Nah itu di tanggal 20 Desember 1928, gitu ya. Saya tahu informasi ini juga jadi kayak, wah ternyata perempuan dari tahun 1928 itu luar biasa sekali ya. Ada ratusan perempuan yang berkumpul dan kayak membangun mimpi bersama gitu loh untuk perempuan nanti ke depannya kayak gimana gitu. Menurut Kak Naomi sendiri, pentingnya mimpi bagi perempuan tuh apa sih? Ya menurutku mimpi itu bukan sekadar cita-cita pribadi gitu ya, yang mana kita punya cita-cita untuk diri kita sendiri bisa sukses. Tapi jauh lebih besar dari itu perempuan punya cita-cita, punya mimpi itu untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik gitu. Perempuan tuh erat banget kaitannya dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan lingkungan. Dan karena itu mimpi bagi perempuan menurutku penting banget dan untuk melampaui batas diri gitu. Ketika kita punya mimpi, kita mampu untuk menggerakkan orang lain gitu ya, memberdayakan orang-orang di sekitar kita sehingga kita bisa tumbuh bareng-bareng. Wow, oke. Saya menggarisbawahi tumbuh bareng-bareng. Nah, tapi kadang-kadang juga mimpi itu bisa membawa orang untuk apakah dia menjadi semakin mengembangkan potensinya, tapi bisa juga membuat dia jadi berlomba-lomba nih, saling menjatuhkan nih, karena ruang bagi perempuan itu kan kadang-kadang terbatas ya, jadinya sering berlomba-lomba. Nah menurut kamu gimana nih kalau kayak gitu? Betul banget sih, menurutku mungkin ya, kalau kata kakak tadi Kongres Perempuan pada tahun 1928 itu sebenarnya adalah nilai kolektif yang ternyata dari dulu tuh ada gitu di perempuan dan itu menginspirasi kita saat ini di zaman ini untuk sama-sama berkolaborasi dan membuat komunitas gitu di isu-isu perempuan gitu ya, karena kita tahu masing-masing bahwa kita punya nilai yang sama, tujuan yang sama gitu, dan kalau tidak punya tujuan yang sama ya bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan baik gitu ya. Dan menurutku ya mungkin kalau kata bersaing agak gimana ya Kak ya, mungkin bisa diganti dengan teman perjalanan mungkin ya, biar lebih inklusif aja gitu. Karena kalau bersaing kita jadi berlomba-lomba gitu ya untuk mencapai sesuatu gitu sendiri gitu, yang lain jadi tertinggal. Sedangkan kalau teman perjalanan kita bisa jalan bareng-bareng dan menginspirasi satu sama lain dan memastikan bahwa yang lain tuh tidak tertinggal gitu. Oke, berarti mimpi itu ternyata bisa membuat kita mengembangkan diri dan kalau punya visi yang sama itu kita bisa berkumpul bareng-bareng untuk mewujudkan mimpi atau visi itu gitu ya.
Nah, terus pengalaman di lingkar perempuan global sendiri dalam rangka merangkul perempuan mewujudkan mimpinya itu kayak gimana sih, Kak? Ya, kita memang di lingkar perempuan global itu fokus pada leadership gitu ya, leadership, entrepreneurship gitu ya, dan keuangan gitu. Jadi memang kita menyasar para ibu-ibu, kepala rumah tangga gitu ya, dan perempuan-perempuan muda dari seluruh Indonesia. Kita melakukan capacity building untuk teman-teman anak-anak muda perempuan gitu ya. Tetapi juga kita melaksanakan kegiatan pelatihan gitu ya, memberikan akses kepada perempuan-perempuan kelompok rentan gitu ya, perempuan kepala rumah tangga gitu, yang tidak tersentuh gitu. Karena mungkin ya kalau di Kota Makassar nih 10 sampai 15 menit dari tengah kota sebenarnya banyak sekali perempuan yang tidak tersentuh gitu ya, tidak punya akses lah untuk Kan di Makassar sendiri pun ya. Gitu. Dan itu coba kita wadahi gitu ya di lingkar perempuan global. Apa pengalaman yang paling mengesankan sebenarnya adalah banyak banget gitu ya kalau saya mau cerita satu-satu. Tapi pertama saya mau cerita tentang tim saya gitu. Kami di lingkar perempuan global ada 8 orang, jadi ada 6 tim yang mana semuanya mahasiswa gitu. Cukup berbeda kan work standarnya. Tapi kami belajar gitu untuk memberikan kesempatan untuk belajar dan tumbuh sama-sama. Dan ternyata saya percaya kesempatan itu penting banget gitu. Banyak orang yang mungkin bisa aja gitu, tapi tidak punya kesempatan untuk bertumbuh gitu, dan kemudian jadi tertinggal gitu. Dan dengan memberikan semua orang kesempatan untuk belajar, untuk tumbuh sama-sama, kemudian itu akan mengubah hidupnya gitu. Tapi kalau ke teman-teman para perempuan kepala rumah tangga yang kami hadapi di lapangan gitu ya, kita selalu menanamkan bahwa sebelum kamu mengapresiasi orang lain, kamu harus mengapresiasi diri kamu sendiri terlebih dahulu. Dan itu membuat mereka terharu, merasa dihargai, dan kemudian percaya diri untuk ngomong aja itu sudah luar biasa gitu ya. Karena kadang-kadang juga perempuan tuh sebenarnya mampu, tapi banyak juga yang mengecilkan dirinya ya. Betul. Saya perempuan, saya cuma ibu-ibu atau cuma ibu rumah tangga gitu ya. Mungkin karena stigma juga sih ya, betul. banyak di masyarakat. Sosial itu penting gitu. Apakah stigma itu juga jadi salah satu tantangan nih dalam upaya yang dilakukan lingkar perempuan global ke perempuan-perempuan? Iya, banget sih Kak. Tantangannya besar sekali gitu. Salah satunya stigma sosial itu. Tidak dimungkiri ya, stigma bahkan dari keluarganya sendiri kadang-kadang ya yang tidak mendukung mereka gitu. Bilang bahwa ya kamu di rumah saja gitu, mengurus rumah tangga dari pagi sampai malam gitu, dan ketika kita datang untuk melatih mereka 1-2 jam kan itu tidak biasa ya selama ini, jadinya tuh kan kemana gitu kan. Jadinya tantangannya ya itu stigma sosial, padahal kan ibu rumah tangga tuh adalah pekerjaan yang sangat membutuhkan pengetahuan yang besar ya, skillnya juga tuh mendidik anak-anaknya ya. Jadi apa yang kami lakukan di LPG kadang-kadang tidak hanya mendatangkan ibu-ibunya untuk belajar, tapi juga melibatkan si suaminya gitu, dan kemudian melihat prosesnya gitu ya dari awal sampai akhir. Benar ya, ternyata pelatihan ini tuh penting gitu untuk keluarga saya, jadi saya harus mendukung istri saya. Ini menarik nih, jadi laki-lakinya juga kadang bapak-bapaknya juga ikut dilibatkan untuk datang melihat observasi. Ini istri kamu belajar kok, bukan datang untuk bergosip aja gitu. Ini unik nih, jadi bukan cuma perempuannya itu, tapi orang-orang di sekitar mereka juga perlu tahu ya bahwa apa sih yang dilakukan sama perempuan, dan ternyata istri saya atau keluarga saya ternyata bisa begini juga gitu ya. Betul sekali, karena dari situlah muncul rasa percaya keluarganya juga ya untuk mendukung dia berwirausaha gitu ya. Kalau saya lihat nih lingkar perempuan global itu banyak berfokus ke leadership dan ekonomi gitu ya. Kenapa poin itu penting bagi perempuan, leadership dan kemandirian ekonomi itu? Pertama, kenapa leadership?
kami percaya bahwa dengan kepemimpinan yang baik, perempuan jadi bisa mandiri, bisa tangguh, dan kemudian mampu untuk berdaya untuk dirinya sendiri dulu gitu ya. Dan kenapa kemandirian ekonomi? Karena perempuan tuh erat banget kaitannya Kak dengan bagaimana cara untuk mengelola keuangan keluarga gitu ya. Dan dari yang paling terkecil saja ya, dari keuangan keluarga dulu ya. Dari keuangan keluarga kita kasih pelatihan untuk mereka bisa belajar juga terkait dengan bahwa sebenarnya perempuan juga bisa kok untuk mengupayakan berbagai hal ya, punya bisnis, punya usaha, sehingga dari sana dia punya kepuasan tersendiri untuk dirinya bahwa saya juga bisa gitu. Dan kalau misalnya dia udah bisa gitu ya, punya usaha sendiri, dia bisa jadi suatu waktu bisa memberdayakan tetangga-tetangganya gitu. Jadi ada banyak cara untuk menuju ke sana. Jadi mimpi itu sebenarnya besar sekali, tapi kita pelan-pelan mulai dari bagaimana satu perempuan ini bisa mandiri dulu gitu ya, tahu dulu untuk kemandirian keluarganya, bisa jadi suatu waktu dia bisa berdaya untuk orang lain. Wow, luar biasa. Ternyata semua perempuan itu boleh punya mimpi ya, ibu rumah tangga, mahasiswa, wanita karir, semuanya boleh punya mimpi ya. Dan harus punya keberanian juga untuk mewujudkan itu, dan kita harus kolaborasi sih, poinnya tadi yang saya tangkap ya, bersama-sama. Terus menurut Kak Nomi, apa yang harus kita rawat nih supaya kita bisa, perempuan ini bisa terus bermimpi gitu dan berani mewujudkan itu di tengah-tengah banyak sekali disrupsi ya, ada terhadap perempuan, stigma, dan banyak lagi lah tantangannya nih perempuan-perempuan ini. Menurut Kak Nomi gimana nih kita harus bisa terus merawat mimpi? Mungkin ini ya Kak, terus mengkampanyekan gitu ya terkait dengan isu-isu perempuan ini, dan karena itu yang bisa kita lakukan paling dekat gitu. Sekarang di zaman teknologi yang sangat modern gitu ya, kita aktif gitu di sosial media untuk mengkampanyekan itu, terus untuk menularkan itu dan memberitahukan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa penting sekali gitu ya untuk memberdayakan perempuan gitu. Dan kemudian juga mungkin dengan ya berkolaborasi tadi gitu. Saya senang sekali dengan kata kolaborasi, dengan kata kolektif gitu ya. Mari sama-sama gitu. Mari kita menjadikan ini sebagai teman jalan gitu ya, untuk sama-sama saling tumbuh gitu ya. Ya menurutku emang sepenting itu gitu. Karena satu perempuan melakukan sesuatu gitu ya, itu akan punya dampak ke satu perempuan lainnya gitu. Dan bayangkan ketika itu kita semua melakukan hal itu, maka semakin cepat juga gitu. Bayangin dari 1928 perempuan juga sudah berkumpul bersama-sama. Dan mungkin ini sebenarnya yang dicita-citakan perempuan-perempuan pada waktu itu, di mana gerakan ini menjadi semakin berkali lipat, semakin besar, dan begitu seterusnya gitu ya. Ada lagi nih Kak yang mau disampaikan buat perempuan-perempuan yang menonton podcast Basuara di edisi kali ini? Oh iya, kebetulan banget nih Kak, di Lingkar Perempuan Global itu 2 tahun saat ini, hari ini gitu. Dan saya mengajak teman-teman di luar sana untuk ikutan kita merayakan hari Ibu gitu ya, dengan ada kampanye bersama Lingkar Perempuan Global dari Rima untuk Dunia gitu. Dengan ikuti challenge gitu ya, upload foto kamu gitu di sosial media, dan kemudian bagikan produk atau sesuatu yang dibuat oleh perempuan untuk kemudian kamu bagikan gitu. Lebih lengkapnya kunjungi Instagram Lingkar Perempuan Global. Oke, nama Instagramnya Lingkar Perempuan Global. Teman-teman bisa kunjungi di situ untuk ikut dalam gerakan yang lagi diupayakan nih sama Lingkar Perempuan Global gitu ya. Oke, terima kasih banyak Kak Naomi sudah mau ngobrol-ngobrol dengan kita. Sukses buat semua geliatnya untuk perempuan. Semoga apa yang kita impikan bersama ini bisa
kita wujudkan sama-sama ya, Betul. biar perempuan Iya, bisa terus amin. bermimpi dan kita semua berani mewujudkan mimpi-mimpi itu. Oke, sahabat Bakti, itu tadi diskusi kita dengan Kak Naomi, co-founder dari Lingkar Perempuan Global. Sahabat Bakti, seperti biasa podcast Basuara tersedia di Spotify dan Apple Podcast. Teman-teman tuli juga bisa mengakses melalui kanal YouTube Yayasan Bakti. Akhir kata saya Alia, mohon undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Basuara edisi kali ini dan sampai ketemu lagi tahun depan, tahun 2025 di podcast Basuara.